nama saya Adil Kuresiaska, saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 dengan NIM 2488201043. Tujuan saya di sini saya ingin membahas tentang isu lingkungan yang bertema sampah. Terhormat kepada Bapak Dr. Windo Diki Irawan, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Selamat siang teman-teman dan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai isu lingkungan dengan tema sampah. Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, Pemirsa, tumpukan sampah yang sudah menggunung selama bertahun-tahun menghampar di tengah pemukiman warga di Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Warga mengaku resah dan berharap ada langkah dari pemerintah daerah Kota Bekasi. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih sulit diatasi. Hampir setiap hari kita menghasilkan sampah, baik di rumah, sekolah, kampus, maupun tempat umum. Sayangnya, masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah sesuai jenisnya. Indonesia sendiri termasuk negara yang menghasilkan sampah dalam jumlah sangat besar. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah akan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dapat kita ketahui, sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Sampah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan kulit buah. Sampah ini mudah terurai secara alami. Lalu yang kedua, sampah anorganik seperti plastik, botol kaca, kaleng, dan styrofoam yang membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai. Lalu yang terakhir ada sampah B3, yaitu sampah berbahaya seperti baterai, bekas, obat-obatan, dan bahan kimia yang memerlukan penanganan khusus. Di sini saya akan memberitahukan penyebab permasalahan sampah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah sampah ini semakin meningkat. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua, penggunaan plastik sekali pakai yang semakin tinggi, misalnya kantong plastik, sedotan, dan juga kemasan makanan lainnya. Lalu yang ketiga, kebiasaan membuang sampah sembarangan, baik di sungai, jalan, maupun selokan. Lalu yang keempat,
pengelolaan sampah yang belum maksimal, sehingga banyak sampah menumpuk di tempat pembuangan akhir. Lalu, ada dampak sampah. Permasalahan sampah memberikan banyak dampak negatif, antara lain menyebabkan banjir karena saluran air tersumbat oleh sampah tersebut, menimbulkan bau tidak sedap, lalu menjadi tempat berkembangnya nyamuk, lalat, dan juga tikus yang dapat membawa penyakit. Lalu mencemari tanah, sungai, dan juga laut. Sampah plastik yang masuk ke laut dapat dimakan oleh ikan dan hewan laut sehingga mengganggu ekosistem. Lalu pembakaran sampah secara sembarangan juga menghasilkan asap yang mencemari udara dan juga dapat mengganggu kesehatan manusia. Solusi untuk mengatasi sampah ini mungkin permasalahan sampah dapat dikurangi itu jika kita semua ikut berperan. Ya. Salah satu cara yang paling sederhana adalah menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce mengurangi penggunaan barang sekali pakai, terutama plastik. Reuse menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, sedangkan recycle mendaur ulang sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri, lalu menggunakan tas belanja kain, lalu bisa memilih sampah organik dan juga anorganik, lalu mengolah sampah organik itu menjadi kompos, atau mengikuti kegiatan lingkungan sekitar seperti gotong royong dan semacamnya. Saat ini, tumpukan sampah masih menjadi masalah di berbagai daerah di Indonesia. Banyak tempat pembuangan akhir yang sudah melebihi kapasitas sehingga sampah terus menumpuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Perubahan harus dimulai dari kebiasaan kecil. Jika setiap orang membuang sampah pada tempatnya dan juga mengurangi penggunaan plastik, maka jumlah sampah yang dihasilkan akan berkurang secara bertahap. Teman-teman yang saya hormati, lingkungan yang bersih tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan petugas kebersihan. Semua orang memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan menerapkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang isu lingkungan yang bertemakan sampah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.